Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqi wa lituqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah para jamaah, dalam kegiatan kita setiap ba'da maghrib, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan, sehingga dengan istiqomah itu kita bisa menjadi husnul khotimah. Pada kajian malam hari ini kita masuk bab kelima tentang muraqabah. Muraqabah itu sebuah pengintaian di mana apa yang kita lakukan ini oleh Allah sudah dicatat dan juga direkam, bahkan juga diintai. Jadi kalau kita berpikir kita ini tidak kemana-mana, tetapi sebetulnya catatan-catatan itu akan kemana-mana. Maka dalam kesempatan kali ini, mari kita mulai kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul muraqabah utawi iki bab menerangkan tentang sebuah peringatan pengintaian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 219 Allah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana alladzi yaraka, Allah akan melihat pada kita di mana keadaan berdiri, keadaan duduk, apa yang ada dalam hati kita pun oleh Allah dilihat. Maka manusia itu Bapak Ibu ada dua yang membuat kita ini berbeda. Kadang lisan kita dengan hati kita tidak sama. Lisan kita dengan hati kita tidak sama. Maka itu pun Allah tahu. Biasanya orang itu bisa ditipu dengan lisan, tetapi hati tidak bisa ditipu. Maka besok ketika Allah melihat kita seperti ini, yang akan ditunjukkan oleh Allah adalah hati kita. Makanya hati ini penting, jangan sampai kita tergoda dengan zahir, tapi batin kita juga lebih memprihatinkan. Maka di bab pertama kitab Riyadhus Shalihin kita kemarin tentang pentingnya innamal a'malu binniyat. Karena dengan hati itulah kita akan sadar bahwasanya kita ini beriman kepada Allah itu dengan semaksimal mungkin atau setengah-setengah. Nah, kadang-kadang kalau kita ini merasa begitu, kita ini kadang-kadang kan bisa membohongi siapapun, tetapi tidak bisa membohongi Allah. Maka pengintaian ini dalam rangka Allah akan menunjukkan kepada kita yang kita lakukan itu boleh kita ini selamat dari manusia, tapi hati-hati, Allah tidak akan membiarkan itu semuanya. Maka harapannya jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang secara zahir baik tetapi secara hati juga tidak baik. Naudzubillah. Di dalam surat Al-Hadid Allah juga menjelaskan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum, bahwasanya Allah ma'akum itu bersama kalian. Aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Jadi dimanapun Bapak Ibu kita berada, ini Allah tahu kita ini seperti apa, dimanapun. Sehingga kalau kita berpikir kita ini selamat dari Allah, itu tidak mungkin. Selamat dalam arti bisa, mungkin kalau kita lihat CCTV ya, ini ada CCTV-nya. Nah CCTV itu kan hanya di sini, di luar tidak. Termasuk terjadinya kejahatan, terjadinya sebuah kemaksiatan, dia berpikir tidak ada yang melihat.
Maka ketika ada orang membunuh kemudian dibuang di tempat yang tidak ada orang tahu katakanlah, tapi Allah juga tahu. Sehingga kalau kita memang pengadilan di dunia dengan pengadilan di akhirat itu berbeda. Maka manusia sekarang boleh punya pengacara handal, punya pengacara yang luar biasa bisa membantunya dengan duit yang banyak. Kadang-kadang ada yang mengatakan diplesetkan, ini mengatakan KUHP, kasih uang habis perkara, ya. Perkaranya sudah habis kalau sudah ada uangnya. Ini di hadapan Allah tidak begitu. Tidak begitu karena apa? Jangankan ngasih uang, mengurusi dirinya sendiri aja sudah tidak bisa. Nah, maka dimanapun kita berada, Allah itu mengintai kita dimanapun. Sampai orang mengatakan di leng semut pun Allah juga tahu. Kita bersembunyi dimanapun juga diketahui. Maka hati-hati ketika manusia itu melakukan hal-hal yang memang tidak diinginkan. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 6, Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yakhfa, itu tidak akan samar-samar pada sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi. Maksudnya apa samar-samar itu? Kan ada Pak, CCTV itu kan kalau kita lihat itu kan samar-samar, tidak ada suara. Bisa jadi di CCTV itu ada orang praktek atau ada orang itu memanipulasi. Memanipulasi itu maksudnya apa? Dia membuat berita bohong, kesaksian bohong, mungkin dia dicekik. Padahal dicekik itu tidak nyekik, tangannya itu mencegah begini. Nah itu biasanya dipotong dan dijadikan alat bukti, loh ini mencekik, padahal ini menahan. Kalau nyekik kan begini, tangannya dikeraskan, itu tidak menahan. Nah CCTV ini masih samar. CCTV itu bisa dimanipulasi, di jam-jam tertentu bisa dibuat. Tapi kalau CCTV-nya Allah tidak bisa. Bahkan CCTV-nya Allah itu punya sound, maksudnya punya sound itu suaranya akan dengar jelas, teriakan-teriakan itu juga jelas. Bahkan sampai pada titik hatinya pun juga akan terungkap. Ini kalau kita ngomong AI, kita ngomong kecanggihan teknologi, maka kecanggihan yang Allah buat itu lebih dari itu semuanya. Ini belum muncul 5.0 dan sebagainya, itu Allah sudah muncul lebih dahulu. Bahkan mohon maaf, kalau orang itu Bapak Ibu meninggalnya husnul khotimah, itu berbeda dengan yang su'ul khotimah. Orang yang meninggalnya husnul khotimah itu tenang, tidak ada gelisah. Ini yang husnul khotimah. Tapi yang su'ul khotimah, mohon maaf, ini agak susah. Bahkan sekaratnya pun juga susah. Ini kan yang su'ul khotimah. Nah dari sini saja, maaf, pengadilan Allah itu sudah jelas. Orang ini besok bakal selamat atau tidak selamat itu sudah dari sini sudah jelas. Jadi tidak perlu saksi Pak, tidak perlu pembelaan, tidak perlu pasukan, tidak perlu keamanan, tidak perlu. Besok itu sudah ngaku sendiri. Bahkan Allah juga menjelaskan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok pada waktu hari akhir itu, hari kiamat itu, nakhtimu, kami tutup ala afwahihim, atas mulut-mulut mereka. Kenapa mulut ini ditutup oleh Allah? Karena mulut itu yang menjadikan sumber manusia itu berbohong, berdusta. Nanti kalau mulutnya itu bisa tidak ditutup, mesti akan ngomong, enggak ya Allah, saya itu begini. Tetapi bagaimana? Wa tukallimuna aydihim, tangannya yang ngomong, tangan. Kenapa kok tangan yang ngomong? Meskipun sekarang ini tangan tidak bisa ngomong, besok di akhirat bisa ngomong tangan. Kenapa bisa ngomong? Ya memang jujur, tangan ini tidak punya lidah yang tidak bertulang. Tapi tangan ini asli, dia akan ngomong seperti halnya yang diperbuatnya. Ngaku, ya Allah saya dulu ngambil, ya Allah saya dulu mencuri, begini dan sebagainya. Saya dulu yang mukul, saya dulu yang bunuh, saya dulu yang membuli dan sebagainya. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka akan menjadi saksi. Kaki-kaki yang kita pakai ini, kita berjalan maksiat, kita berjalan untuk ibadah, kaki ini jadi saksi.
Maka kalau ada orang melangkah menuju masjid, melakukan kajian, melakukan sholat, itu kaki ini menjadi saksi besok ketika kita kembali kepada Allah. Kadang-kadang kita ini repot, jalan ke masjid aja males, tapi jalan ke menuju rekreasi senang. Padahal sholat itu sebenarnya rekreasi, Pak. Rekreasi apa, Bu? Rekreasi hati. Panjenengan saya itu kalau sholat, nyun sewu, rasa tenang apa rasa gelisah, Pak? Kalau ada orang itu sholat itu gelisah, itu berarti ini tidak ampere misalnya begitu. Padahal orang itu ketika Allah menyampaikan wasta'inu bis sabri was sholat, diminta kita ini minta pertolongan pada Allah tentang kesabaran dan sholat. Karena memang sholat itu betul-betul merasakan kita, Pak. Jadi jenengan saya itu sudah ngomong begini, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan timur dan barat. Loh, berarti jenengan saya itu berdoa begitu, memang kita ini mesti dosa, mesti. Bukan insya Allah, Pak, mesti. Kenapa kok begitu? Karena manusia itu al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maksudnya bukan bendino salah, bukan. Tetapi memang ada kalanya manusia itu mesti punya alfa, punya kesempatan untuk salah, punya kesempatan. Dalam arti kesempatan itu begini, mesti itu orang itu namanya manusia mesti salah. Beda dengan malaikat yang sudah terprogram. Ini malaikat ini sudah tidak mungkin maksiat karena programnya Allah dengan malaikat ini sudah jelas, yaitu hamba yang bertaat kepada Allah menjalankan tanpa membantah. Siap diperintah tanpa membantah. Itu malaikat. Kalau manusia itu karena punya hawa nafsu, masih ngitung-ngitung. Lebih-lebih setan yang punya nafsu lebih besar, hitungannya super besar. Maka manusia itu diantara setan dan malaikat. Bisa jadi manusia itu mengalahkan malaikat, bisa jadi mengalahkan setan. Loh, kok bisa begitu? Kalau manusia itu yang punya hawa nafsu, tapi dia bisa mengontrol dirinya, menggerakkan untuk beriman kepada Allah, itu ngalah-ngalahin malaikat. Karena malaikat itu ciptaannya sudah begitu, Pak. Tapi kalau manusia itu kadang tidak baik, kadang-kadang tidak baiknya mengalahkan setan. Kira-kira, Pak, kira-kira ini ya, kita tahu setan itu ya mereka ini berjamaah. Berjamaah itu ya berjamaah menggoda kita. Nah, kita ini kan tidak berjamaah ya. Sholatnya saja berjamaah tetapi kehidupannya tidak berjamaah. Nah, ada koncoy sakit, mungkin koncoy itu dalam masalah itu senang. Nah, ada koncoy dirasani ya melok ngerasani. Nah, itu kadang-kadang manusia. Tapi insya Allah kalau al-mutakin tidak ada ya, Pak. Tidak begitu kan ya. Maka dari itu jangan sampai kita begitu. Maka manusia itu sekali lagi kalau baik kadang-kadang mengalahkan malaikat, kalau buruk juga mengalahkan iblis. Nah, ini fungsi daripada kita. Maka jangan sampai kita yang sudah begini ini, jenengan saya ini yang ngaji bolak-balik ini jangan sampai kalah. Kenapa kalah? Karena setan itu luar biasa. Tidak mungkin dia akan melepaskan kita. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, dalam rangka kita ini manusia, mari kita manusia ini betul-betul waspada. Allah mengintai kita. Allah mengintai kita itu dimanapun kita berada. Sehingga jangan sampai kita merasa diri kita ini selamat dari intaian Allah. Itu yang harus kita pahami bersama-sama. Kemudian di dalam surat Al-Fajr Allah juga menyampaikan inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu labil mirsad itu pasti mengintai dirimu. Ini adalah la-nya. La ini lam takkid. Labil mirsad pasti Allah mengintai kita. Jadi intian ini maksudnya apa? Supaya besok ketika kita kembali kepada Allah itu tidak ada sedikit pun yang lepas kalau kita melakukan sebuah perbuatan. Jenengan baik, Bapak Ibu, tidak usah minta catatan orang, catatannya Allah jelas. Makanya ada orang itu gampang absen. Apa absen? Aku titip absen ya, tidak perlu. Di hadapan Allah absen itu sudah dihitung. Malaikat raqib, malaikat atid itu 25 jam. Maksudnya 25 jam itu ya lebih dari itu. Setiap saat
mendampingi kita. Maka ketika kita ini tidak sadar itu, umpamanya jenengan saya berbuat salah, itu merasanya iya ada yang mengintai saya, mestinya begitu. Kalau kita ini Pak tidak merasa itu Bu, maka rasa kita ini kan terus-terusan. Umpama ndablek seperti Fir'aun itu kan tidak pernah berhenti. Umpama ndablek seperti Fir'aun, karena ndableknya Fir'aun itu kalau merasa sudah kuat, dia menjadi penguasa, dia tidak lupa dia kalau ada yang maha kuasa. Jadi orang sekarang ini gampang. Jenengan lihat ada orang itu mentang-mentang gampang. Gampangnya apa? Kuat berapa tahun dia? Kuat berapa lama dia? Fir'aun yang kekuatannya begitu luar biasa mati. Namrud yang begitu luar biasa lewat. Abroha yang begitu kuat lewat. Kaum Samud yang begitu hebat lewat. Itu maknanya apa? Allah punya kekuatan yang luar biasa. Dan ini tidak bisa dipahami oleh manusia. Kadang-kadang kita berpikir Allah itu seperti apa kemampuannya. Kadang-kadang manusia itu tidak merasa bahwasanya Allah itu mengintai setiap saat. Nah maka Bapak Ibu hati-hati. Di dalam surat Al-Ghafir, surat Ghafir itu Allah juga menyampaikan, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Allah akan mengetahui kha'inatal a'yuni, pada pengkhianatan mata-mata. Mata-mata kita ini berkhianat atau tidak Allah tahu. Mungkin begini Pak, kadang-kadang kita mungkin rapat, kita diskusikan mandang satu-satu. Oh matanya ini kemana? Oh matanya ini tidak beres, berarti dia berkhianat. Kadang-kadang itu menjadi sandi. Nah maknanya di dalam sandi begitu Allah menyampaikan, lek mata, mungkin agak kasarnya ini, kalau matamu itu meleset, aku tahu. Kalau mata kita ini tidak pas menghadap kepada Allah, Allah pun juga tahu. Makanya kita pun juga hati-hati Bapak Ibu. Mata yang sudah diciptakan oleh Allah itu, kalau Allah itu tutup, maka juga kita pun juga akan habis. Wa ma tukhfi as-sudur. Dan Allah juga tidak diam tentang hati kita. Tidak akan menutup, karena memang hati kita ini pangkal daripada sebuah perbuatan itu. Makanya kalau hati kita ini tidak jelas, Allah pun juga tahu. Hati kita ini maaf munafik, Allah juga tahu. Naudzubillah. Kadang-kadang orang munafik itu kan mikirnya enak kanan, enak kiri. Enak kanan, enak kiri itu dia dapat, yang penting dia untung. Mungkin orang kafir menang, dia ikut orang kafir. Orang mukmin menang, dia juga ikut mukmin. Umpamanya orang mukmin perang, menang, dia juga dapat harta rampasan perang. Tapi memang pada waktu itu orang kafir menang, dia pun juga dapat. Kenapa? Mesti dia akan mengolok-olok. Awakmu itu setor nyawa. Wong berjuang dan senjatanya kok berjuang. Wis ndak usah. Gak usah golek ciloko, yang penting selamat. Nah, itu kadang-kadang ada perjuangan begitu. Abdullah bin Ubay itu adalah tokoh munafik yang memang maksudnya dia itu kanan kiri dapat. Nah maka Bapak Ibu sekalian, hati kita yang niatnya begitu, Allah pun juga tahu. Maka harapannya dengan hati yang seperti itu kita akan lewat ketika kita ini tidak mengetahui Allah mengintai kita. Jangan merasa kita ini bangga, tetapi kalau kita ini merasa diri kita ini selalu diawasi oleh Allah, kebanggaan itu tidak ada artinya. Kebanggaan dipuji, kebanggaan dilulukan, kebanggaan macam-macam tidak ada. Karena kebanggaan itu semata-mata dari Allah. Kita bisa berbuat begini, alhamdulillah. Karena kalimat istirja alhamdulillah itu sebagai bukti kita ini tidak berdaya tanpa ada bantuan dari Allah. Itu di dalam Al-Quran. Sekarang di dalam hadis. An Abi Dar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta,
dimanapun kamu berada. Wattabi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Wattabi, ikutilah as-sayyi'ata, perbuatan yang buruk, al-hasanata, dengan perbuatan yang baik, tamhuha, untuk menutupi perbuatan yang buruk tersebut. Nah, Bapak Ibu, kita diminta oleh Nabi bertakwa kepada Allah yang pertama. Kenapa? Kalau kita ngomong takwa itu, Pak, ayat-ayat Al-Quran tentang takwa itu banyak. Di khutbah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Manusia itu istilahnya, Pak, untuk ngecas ya, baterai itu kan keimanan. Kalau kita punya HP, baterainya itu iman. Diri kita ini iman. Jadi iman kita ini anggapannya seperti baterai. Untuk ngecas baterai, chargernya itu adalah ketakwaan kita. Sehingga ketakwaan itu ngisi kepada keimanan. Sehingga kalau itu kuat, maka kita pun juga kuat. Jadi Allah minta kita bertakwa itu bukan semata-mata apa, tapi karena memang ketakwaan kita, ketakutan kita kepada Allah dalam hal maksiat itu betul-betul diutamakan. Karena manusia itu kalau melakukan maksiat terus merasa sombong, merasa aman, itu yang bahaya. Jadi bahayanya, contohnya iblis itu kenapa kok langsung begitu? Aba wastakbar. Iblis itu membangkang dan juga sombong. Wis bangkang sombong, nah itu tidak pas. Maknanya apa? Kalau kita maksiat, segera istighfar. Kalau kita maksiat kok merasa bangga, wah ini bahaya. Wah, aku kok dilawan. Minum 1 botol tidak mungkin mabuk. Jangankan 1 botol, 2 botol pun aman. Nah, kalau dia sudah merasa sombong begini, nah ini bahaya. Karena dia melakukan maksiat itu, kalau tidak sadar dia dengan kemaksiatannya, maka akan menumpuk maksiat ini. Kalau sudah terbiasa menumpuk dengan kemaksiatan, maka dia akan merasa nyaman, merasa enak. Nah, kalau tidak percaya begini, Pak. Jenengan saya ini umpama ngerasani saudara kita itu merasa nyaman, itu kan kita mesti akan ikut larut. Umpama pembahasannya temanya si fulan, fulan ini aneh, gak tahu ketok mobilnya kok anyar ae, kerjanya yang di, akhirnya ikut. Lah ikut itu semuanya mengikuti lah. Iya, awak dhewe iki banding tulang isuk sore gak koyo ngono lha iku. Kok santai-santai soal mobil iku apa? Nah, akhirnya itu larut namanya. Maka kalau kita berbangga-bangga dengan situ, maka itu akan menjadikan kita tidak terasa. Tidak terasa apa? Tidak terasa kalau kita ini larut dengan kemaksiatan. Memang orang ngapunten, wong ngrasani itu kan tidak terasa, Pak. Mungkin ibu-ibu kan sambil petan-petan, rasan-rasan itu kan tidak terasa. Ini ibu-ibu yang di luar, Bu, di sini insya Allah mboten kan. Mboten benten kira-kira. Enggak, insya Allah enggak. Karena bagi kita, itulah kita lihat ada pepatah Jawa, brambang diketoki, angger lawang dienggoki. Nah, maknanya apa? Ngomong itu pasti akan nyampe kepada orang-orang itu. Nah, jadi kalau pada waktu orang itu begitu, dia itu malah bangga. Aku kok dilawan. Umpamanya begitu, tambah ada kebanggaan. Wes, dulu ndak ono WA, sekarang ada WA, tambah di posting-posting di medsos dan juga mungkin update status. Nah, itu kadang-kadang begitu. Lah maka Bapak Ibu, kebanggaan kita dengan perbuatan yang buruk itu jangan sampai, sehingga segera ditutupi. Kalau kita ini maksiat, segera ditutup. Maknanya apa? Astagfirullah, kemarin keliru, langsung ditutup. Kenapa kok begitu? Kalau jenengan saya punya rasa dengan berbuat maksiat itu merasa bersalah, itu masih bagus, Pak. Allah itu mengampuni orang yang punya sifat begini. Iya ya, aku keliru. Itu diampuni. Kalau saya panjenengan berbangga, itu yang tidak diampuni. Maka kalimatnya aba wastakbar itu dari kalimat yang memang dalam keadaan dia membangkang maksiat, wastakbar, dia itu sombong. Sudah dia itu berbuat maksiat, tidak mau minta ampun, malah aku kok dilawan. Ini malah ini tidak pas. Maka dari itu
segera kita tutupi. Wa khuliqin nasa yakhluqu hasanin bi khulqin hasanin, dan dekatilah atau berbuatlah yang baik dengan saudara-saudara itu dengan perbuatan yang baik pula. Nah, jenengan saya ini Pak diminta untuk berbuat baik meskipun panjenengan saya tidak diperbaiki. Tidak diperbaiki itu maksudnya kadang-kadang tidak berbuat baik kepada kita. Ada ndak kalimat air susu dibalas air toba? Jenengan berbuat baik balasannya tidak baik. Ada ndak Pak? Banyak. Maka kalau sudah begini jenengan ndak usah melihat itu. Lihatlah panjenengan sendiri yang kepingin berbuat baik. Kalau kita berbuat baik pada siapapun meskipun balasannya tidak baik, itu bukan berarti balasan untuk itu. Tapi Allah menguji kita dalam rangka kita ini akan dinaikkan lebih tinggi derajat kita. Nah, kadang-kadang memang kita hitung-hitungan. Tuh aku lho kurang opo. Wis berbuat api. Jadi fulan iku tak tulungi, tak begini, tak gitu. Lah, jenengan buka tak begini, tak bantu begini, jenengan ngundat-ngundat amal, itu bahaya, Pak. Maka jangan sampai diundat-undat, itu biasa saja. Umpama jenengan disakiti, ya sudah. Suatu saat man hasoda zaro'ah, siapa yang menanam pasti akan menuainya. Ya sudah. Nah, daripada jenengan buka-buka, lah iya, kurang ngopos ya. Padahal ganti duit, tak kayak duit. Anak gak mau bayar, tak bayari. Nah, diungkap-ungkap kebaikan ini juga rusak. Amal kita akan habis ketika diungkap-ungkap itu. Nah, kalau saya panjenengan berbuat baik, tidak usah ada yang tahu. Kenapa? Wa yarfa'ul fa'ila fi'lun utmiro. Di dalam kitab Alfiyah itu dijelaskan begitu. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang menyembunyikan pekerjaannya. Pekerjaan yang baik itu disembunyikan sehingga tidak ada yang tahu, maka Allah akan mengangkat derajat itu. Tapi iki mau ke aku, gak iso. Nah, iki tambah tidak bagus. Nanti dia mengungkapkan kebaikan dirinya. Nah, kebaikan dirinya ini jangan sampai ada yang tahu. Bahkan tambah diseminarkan. Nah, jangan, tidak usah. Maka menjadi titik yang tidak baik bagi kita. Itu diantaranya hadis yang pertama. Di hadis yang kedua, Bapak Ibu sekalian, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berada di belakang Nabi yauman pada suatu hari. Faqala, maka Nabi memberikan pesan. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai pemuda, aku beri wasiat kalimat kepada kalian. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka pasti Allah akan menjagamu. Bapak Ibu, apa maksudnya jaga Allah? Allah itu dijaga itu seperti apa? Kira-kira jangan jaga Allah, kita jaga Allah itu bisa enggak, Pak? Bisa enggak? Nah, kira-kira jaganya seperti apa? Apa dibariskan pasukan? Enggak bisa. Maksudnya menjaga Allah itu Bapak Ibu, panjenengan saya diminta untuk menjaga aturan-aturan Allah. Jenengan sholat ya sholat, jenengan puasa ya puasa, itu namanya menjaga. Jenengan diminta berbuat baik, itu namanya menjaga. Jadi perintah-perintah Allah dalam Al-Quran yang sudah disampaikan dalam wahyu-wahyu itu dijaga. Kita ini menjaga, jangan sampai Quran itu ngono ya. Ya saiki ngene ae, lek cocok dilakoni, lek ndak cocok ya ndak usah loh, Pak. Ada ndak ini, Pak? Quran kok kurang ya? Ini ada wong Islam ini, Pak. Islam itu kok kurang ya? Hukumnya kok ngene. Padahal sebenarnya ndak keren. Itu melindungi. Nah, sebab gini Pak, Bu, sebagai ini, yang jenengan keluhkan dengan Islam itu apa? Kadang-kadang begini Pak, ada orang itu masih belum bisa menjaga hukum Allah itu karena apa? Dirasa masih ngomong berat itu siapa? Manusianya sendiri Pak. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Contoh, jenengan saya tidak bisa salat berdiri dengan duduk, tidak bisa duduk tidur. Enak kan?
Ada tak orang beribadah bersolat dengan tidur itu? Lendak Islam tidak ada. Maka di situ kenapa kalau Allah minta sholat itu kenapa jadi wajib? Dan jenengan saya diminta sholat dalam keadaan apapun, capek-capek, bahasanya sunan-sunan itu kan, Sunan Kalijaga itu cah angon penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno. Cah angon kita ini kan dibuat sebagai orang-orang yang angon itu. Penekno blimbing itu kembangannya 5. Kembangannya kan 5, Pak. Umumnya meskipun ada yang 6 tapi kan tidak banyak, 5. Kenapa kok 5 itu? Maksudnya sholat 5 waktu itu jangan sampai tidak dilakukan. Lunyu-lunyu ya penekno. Waboto berato sibuo ngantuo, mungkin ditambah lagi loro, tetap harus sholat. Dan kenapa Allah memerintahkan itu seolah-olah itu menjadi beban bagi kita? Sebetulnya bukan beban. Kira-kira Bapak Ibu, jenengan saya itu ndak makan, enak ndak? Kalau ndak makan, jenengan ndak makan tuh enak ndak? Ndak enak. Kenapa fungsi makan itu jenengan kuatkan? Ya karena untuk menambah nutrisi, menambah kekuatan tubuh. Ibaratnya begitu. Lah sholat itu persis makan. Maka kadang ada orang mengatakan sholat itu wajib, ya salah. Dalam tanda kutip, Pak. Sholat itu kebutuhan. Maka hukum wajib itu menjadi kebutuhan bagi kita. Sehingga kalau kita merasa butuh, tidak usah diperintah secara ini, sudah. Tidak usah diperintah itu maksudnya sholat. Tidak usah diperintah itu sudah jalan. Pak, sholat Pak, tidak usah diperintah jalan. Itu karena kebutuhan. Nah manusia itu kalau mau mempunyai kebutuhan seperti itu, maka jadi ringan. Dan kenapa Pak sholat itu sama Allah diwajibkan? Hakikatnya untuk menjaga kita. Jenengan cari nanti di Google, boleh dimanapun, fungsi sholat. Kenapa kok diwajibkan? Ternyata manusia itu tidak diperintah sholat, Pak. Tingkat stresnya tinggi. Yang kedua, tingkat rusaknya juga tinggi. Maka manusia itu ketika bermeditasi, ini kita ngomong meditasi, Pak. Meditasi dalam hal itu kan dia berpikir sang pencipta. Bapak pernah enggak ini meditasi? Orang-orang non muslim itu bermeditasi. Kita ini sholat itu berkolot kepada Allah, hadap-hadapan kepada Allah. Maka kalau jenengan ngomong iya karena butuh, wa iya karena nasta'in, ya Allah, hanya kepada Engkau aku menyembah, hanya kepada Engkau saya minta pertolongan. Itu seperti hadap-hadapan. Nah itu meditasi kita. Seperti hanya itu adalah sholat. Orang-orang non-muslim itu yang tidak bermeditasi, maka dia rusak. Ini menurut teman yang beragama itu. Dia ngomong, saya tidak meditasi mas, saya ini oleng, hidup saya ini oleng. Maka kita pun tidak sholat, hidup kita akan oleng. Kalau tidak percaya nanti dipraktekkan. Saya pernah ngomong ke teman-teman, saya ingin ini caranya, tidak usah sholat, cobaan saulan ya, tidak usah sholat. Mesisan. Biar tidak ragu-ragu kamu dalam Islam. Karena ternyata orang yang tidak sholat itu ya gampang emosi, pikirannya lebih cepat dan sebagainya. Itu kondisinya. Maka Allah itu kenapa mewajibkan demi kita, bukan untuk Allah. Itu demi kita. Nah, nyun sewu, kalau jenengan makan sehari 3 kali jenengan wajibkan, itu demi siapa? Ya demi kita. Kalau kita mewajibkan makan, dalam arti mewajibkan dalam rangka untuk kebaikan. Nah maka dari itu sama Pak, Allah juga begitu. Jadi tidak ada hukum Islam itu yang berat. Maka bahasanya jagalah Allah, maka pasti Allah akan menjagamu. Maksudnya perintah Allah itu ayo dijaga bareng-bareng Bapak Ibu. Kalau kita bisa menjaga perintah Allah dengan kuat, meskipun banyak yang ngolok-ngolok dan sebagainya, gojloki, bully, tidak masalah. Mengatasi dibully aja kok. Biasanya kan begini, Neng di ngaji, walane biasanya gak tahu ngaji barang. Loh itu pembulian Pak. Nah dijak, ya ini Pak, iki saya ono pengajian. Lah pengajian, dengarin, kena angin opo kok pengajian barang itu. Loh itu kan pembulian Pak. Tapi tidak sadar. Maka bahasa kita sederhana di ada acara.
Ya, acara ya acara. Melok ta ayo. Nah, cara diajak. Setelah diajak kok ngerti pengajian, kurang ngajar ngajak pengajian. Tapi kan lumayan oleh mangan kan. Itu barangkali begitu, Pak. Pertama mancingnya begitu, tapi lama-kelamaan bisa yang lain. Kadang-kadang kita pun juga begitu. Aku mbok ajak neng tempat-tempat yang begitu, mbok ajak nongkrong, ngafe macam-macam. Sekali tempo kan tak ajak pengajian. Cangkruan di pengajian supaya mendapatkan ilmu. Itu caranya begitu, Pak. Jadi mari kita jaga. Yang kedua, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka pasti Allah akan menemukan kamu. Bapak Ibu pernah merasakan jauh ya. Merasakan jauh itu begini maknanya. Kadang-kadang kita tuh berpikir begini, Pak. Allah itu kok kayaknya tidak melihat saya. Saya ini kok kayaknya punya masalah, gak mari-mari, umpamanya begitu. Itu maknanya, Pak Bu, kita belum menjaga Allah. Kalau kita menjaga Allah, pasti Allah akan menemukan kita. Menemukan apa? Dalam keadaan baik, tidak baik pun, keadaan susah maupun senang, Allah menemukan kita. Maksudnya apa? Umat Islam, orang mukmin, orang yang bertakwa, hidupnya tidak akan susah. Tidak akan susah ketika mau menjaga Allah. Dan itu otomatis. Susahnya bagaimana? Contoh saja. Siti Masitoh ketika dihadapkan dengan pilihan menyembah Fir'aun atau menyembah Allah, maka Siti Masitoh pun meskipun dirayu-rayu tidak mau. Kenapa demikian? Lebih senang kepada Allah. Maka dia tidak akan susah hatinya. Meskipun disiapkan tungku mau digoreng, dimasukkan hidup-hidup, tidak susah. Tidak merasa takut, tidak. Waktunya mati ya mati. Lebih baik mati dalam keadaan iman daripada mati dalam keadaan eman. Eman rek mati. Lebih baik iman, mati tidak apa-apa. Setiap orang mesti mati. Maka iman itu kata kuncinya. Memang agak berat, Pak, tapi itulah kondisi kita. Idza sa'alta fas'alillah. Hei sahabat, ketika kamu minta kepada Allah, ketika kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Jangan pada yang lain. Ada enggak, Pak, orang-orang itu minta kepada manusia? Aku tolong dibantu, Pak, ya. Loh, itu cara iya. Tapi kadang-kadang minta bantunya kepada manusia itu mengalahkan minta bantunya kepada Allah. Nemoni terus, namu bolak-balik. Aku dibantu lah, sopo lah dibantu. Tapi tidak pernah konsultasi kepada Allah. Bangun tengah malam, sepertiga malam akhir, tahajud minta. Sholat duha dikerjakan, sholat sunnah tidak tinggal, ngaji terus, tidak pernah. Jadi manusia itu sering menemui manusia daripada menemui Allah. Padahal kalau kita menemui Allah setiap saat, disitulah Allah akan memberikan pertolongan pada kita. Itu luar biasa, Pak. Mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Ketika kamu minta pertolongan, tadi minta sesuatu, sekarang minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Masya Allah, Pak, kalau kita lihat ini, kadang-kadang manusia itu kan greget nih. Orang sekarang ini mohon maaf sekali. Orang sekarang itu tidak ada makan siang gratis. Mintanya itu kalau dibantu wani piro. Itu sekarang itu begitu, Pak. Tidak ada makan siang gratis. Dan perjuangan itu sekarang semakin berat umat Islam itu karena apa? Dihadapkan pada hubud dunya wa karahiyatul maut. Yaitu yang dinamakan penyakitnya umat Islam sekarang ini. Nah, disitulah kita juga bahaya. Wa'lam annal umata lawi istama'at ala yanfa'uka bisyai'in lan yanfa'uka illa bisyai'in. Ingat, sedunia ini kumpul. Nah, ini Allah menyampaikan, sak dunia ini kumpul memberikan manfaat pada kamu. Tidak akan terjadi kemanfaatan itu kecuali Allah sudah mentakdirkan manfaat itu. Sak dunia kumpul bergabung sampai suara itu menang, mesinnya ternyata kalah. Memang Allah mentakdirkan kalah. Meskipun dipalsu, iya kalah. Meskipun dicurangi, iya dicurangi, tetap kalah. Kenapa kok begitu? Karena Allah belum berkehendak, Pak. Jadi kemanfaatan itu kalau dimanapun ya,
Saya dulu punya ini Pak, teman itu pinter, sugih, semuanya mendukung, daya dukungnya kuat, ternyata tidak lolos. Sing biasa, tidak sugih, dia tidak patek pinter, tambah lolos. Nah kalau sudah begitu Pak, wah ini berat. Maka jangan sampai itu terjadi. Sedikit lagi ya. Wa idza tama'u ala yadurruka bisain lam yadurruka illa bisain qad kataballahu alaika. Jika semua penduduk ini kumpul mau mencelakai, tidak akan ada celaka kecuali Allah mentakdirkan celaka itu. Berarti Bapak Ibu, kalau ada mungkin santet, ada macam-macam, sifatnya itu memang Allah izinkan. Kalau jenengan saya itu kena santet, kena apapun, Allah izinkan. Berarti tidak usah susah. Orang mati di santet itu matinya mati husnul khotimah. Kalau dia itu ikhlas, tenang saja. Diguna-guna orang macam-macam sudah pasrah kepada Allah. Kalau memang disembuhkan, Allah menyembuhkan, tidak usah khawatir. Tidak sedikit dokter sudah angkat tangan nyerah, akan ada obat. Nah itu menjadi kekuatan kita. Jangan sampai kita berpikir di setiap kehidupan kita ini Bapak Ibu ada hal-hal yang harus kita pahami. Kenapa begitu? Karena manusia itu kadang-kadang masih hitung-hitungan. Semua dunia ini loh Pak, kalau Allah tidak mengizinkan tidak bisa. Setiap orang itu punya kelebihan masing-masing, tetapi kelebihan itu jangan dibuat dia merasa dia itu hebat. Maka muraqabah ini menjadi kunci kita, waspada itu menjadi kunci kita. Jangan sampai kita ini sebagai manusia itu merasa diri kita ini paling besar, diri kita ini paling hebat, paling kuat. Bisa dikatakan lagi paling suci, jangan begitu. Bahasanya orang-orang mengatakan sok suci, jangan. Tapi kita ini salah. Memang belum dibuka aib kita oleh Allah. Maka naudzubillah, jangan sampai kita merasa bangga, tapi kebanggaan itu semata-mata memang ini mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kebanggaan kita rubah dengan kita ini semakin banyak beribadah kepada Allah. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.